Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga anak-anak sehat di tengah pandemi, di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Kita harus senantiasa tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja COVID ini berlalu. Anak-anak yang saya cintai, saya hormati, dan saya banggakan, selamat kalian diterima di SMP Negeri 1 Jerugi. Artinya kalian menjadi anak-anak pilihan. Semoga saja bisa mengukir prestasi di SMP Negeri 1 Jerugi. Sekolah yang menyenangkan, sekolah yang berprestasi. Anak-anakku yang saya cintai, nama Bapak adalah Uni Prastianto, mengajar olahraga, tapi kelasnya kelas 9. Nanti kamu akan ketemu dengan saya di kelas 9. Anak-anak yang saya cintai, saya akan menyampaikan materi tata tertib sekolah. Tata krama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah bagi siswa SMP Negeri 1 Jerugi. Jadwalnya adalah dari pukul 7.30 sampai pukul 8. Nanti saya akan mendampingi kalian di materi tata tertib. Materi tata tertib ini dibagi menjadi 3 bab. 3 bab. Bab 1 ketentuan umum, kemudian bab 2 adalah tugas dan kewajiban siswa. Bab 3 teguran, pelanggaran, penghargaan, dan lain-lain. Anak-anakku yang saya cintai, tata tertib ini sangat mendukung terciptanya kedisiplinan kalian nantinya agar kalian sukses untuk menjalankan proses pembentukan dan pembelajaran, pembentukan sikap dan pembelajaran akademik. Yang paling utama adalah pembentukan sikap. Selanjutnya baru pembentukan akademik. Bab 1 ketentuan umum ada 4, itu 1.1 sampai 1.4. Kalian bisa membacanya ya, sambil membaca itu. Lanjut bab 2. Bab 2. Bab 2 tugas dan kewajiban siswa. Ini pada 2.1. Di tugas dan kewajiban siswa ini di 2.1.1 yaitu kegiatan intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler seperti di 2.1.1.1 ini sampai dengan 2.1.1.14. Nah, cukup banyak ini anak-anak. Yang pertama, siswa wajib datang di sekolah 10 menit sebelum pelajaran dimulai, yaitu pukul 7. Jangan sampai terlambat ini. Siswa memasuki halaman sekolah secara tertib dan bersalaman dengan guru piket. Nah, kemudian siswa memasuki ruang kelas secara tertib, berbaris secara teratur, dan bersalaman dengan guru pada awal pelajaran tiap hari. Dan seterusnya ini sampai dengan 2.1.1.14. Nah, kalian bisa membacanya. Ini saya pelan-pelan menayangkannya supaya kalian itu membaca dengan cermat dan juga mendengarkan dengan cermat pula. 2.1.2 kegiatan ekstrakurikuler. Nah, anak-anak di sini kalian nanti akan mengikuti ekstrakurikuler yang Anda senangi, tentunya berdasarkan hobi, bakat, ya. Nah, ini akan ditampung di sini, dan kemarin sudah pengenalan ekstrakurikuler, yaitu di sini dicantumkan
Setiap siswa SMP Negeri 1 Jeruk Legi wajib menjadi anggota OSIS SMP Negeri 1 Jeruk Legi, ya tentu. Kemudian setiap siswa sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki wajib mengikuti kegiatan pramuka. Jadi pramukanya wajib. Dan minimal mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah. Nah ini bagi kelas 9 kegiatan ekstrakurikuler hanya diikuti sampai semester ganjil. Nanti semester genapnya itu tidak ada lagi karena menghadapi ujian sekolah, ujian nasional. 2.1.3 ketertiban, kebersihan, dan keindahan sekolah. Di 2.1.3.1 ketertiban umum, ini anak-anak setiap siswa yang menjaga ketertiban. Setiap siswa wajib menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan sekolah, baik halaman, taman, dan segala kelengkapan yang ada di sekolah. Apalagi sekolah kita, sekolah adiwiyata. Ini harus kalian ketahui, sekolah kita, sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Nah ini dalam rangka menuju tingkat nasional. Ini anak-anak harus tahu persis sekolah kita, sekolah adiwiyata, dan menuju ke tingkat nasional. Silakan kalian membaca dengan cermat itu di ketertiban, kebersihan, dan keindahan sekolah. Kemudian di 2.1.3.2 pakaian dan seragam siswa SMP Negeri 1 Jeruk Legi. Nah, ini kalian kalau berpakaian itu harus rapi dan diatur, ini ada. Setiap siswa wajib berpakaian sesuai ketentuan sekolah. Nah, ini hari Senin dan Selasa seragam OSIS SMP 1 Jeruk Legi. Kemudian hari Rabu pakaian identitas SMP Negeri 1 Jeruk Legi. Hari Kamis pakaian batik SMP Negeri 1 Jeruk Legi. Hari Jumat pakaian olahraga selama melaksanakan kegiatan adiwiyata, kemudian KBM menggunakan atau mengenakan seragam pramuka berhasduk. Pada saat pelajaran olahraga, siswa wajib memakai seragam olahraga yang ditetapkan sekolah dan memakai sepatu bertali, tidak menutup mata kaki. Nah, kita lanjut. Setiap hari siswa wajib memakai sabuk identitas sekolah. Nah, nanti akan dibagikan oleh koperasi. Jika kalian membutuhkan perlengkapan itu ada di koperasi. Selanjutnya setiap hari siswa wajib memakai sepatu dan kaos kaki dengan ketentuan sebagai berikut. Ini ada hari Senin dan Selasa, sepatu berwarna hitam, bertali dan tidak menutup mata kaki, kaos kaki putih dengan identitas sekolah. Hari Rabu dan Kamis, sepatu dan kaos kaki dengan warna dan model bebas. Hari Jumat, sepatu berwarna hitam, bertali, kaos kaki hitam, beridentitas pramuka. Pemakaian kaos kaki harus kelihatan 10 cm di atas permukaan sepatu. Nah, ini jangan sampai kaos kakinya itu turun sampai ke bawah, bahkan tidak terlihat, alias seperti sepatu kuda itu yang tidak berkaos kaki. Lanjut di 2.1.3.2.4 bagi siswa berkerudung, nah, wajib berpakaian sesuai ketentuan. Ini tentunya untuk siswa putri. Silakan ini dibaca. Kemudian di khusus laki-laki, nah, ini silakan dibaca. Nah, ada 6. Lanjut khusus perempuan di 2.1.3.2.6. Silakan baca juga ini. Tentunya kalian memakai baju seragam harus sesuai ketentuan. Kalau dimasukkan ya dimasukkan, kalau dikeluarkan ya dikeluarkan sesuai dengan jenis seragam.
Kita lanjut, anak-anak. Tadi memakai baju yang dimasukkan, ya, memakai baju yang dimasukkan itu jenisnya adalah seragam OSIS. Kalau baju dikeluarkan itu yang jenisnya batik, biasanya seperti itu. Nanti kita bisa melihat pada saat kalian sudah masuk. Anak-anakku yang saya cintai, kita lanjutkan di kebersihan sekolah, ya, di kebersihan sekolah. Anak-anak bisa melihat itu, ya langsung nih. Kebersihan sekolah. Sekolah kita ada sekolah di Wiata untuk tingkat provinsi, selanjutnya lagi ke tingkat nasional. Mudah-mudahan sekolah kita bisa mewujudkan cita-citanya menjadi sekolah yang bersih sehat. Silakan dibaca, ya, saya tidak akan membicarakan satu persatu atau mengulas satu persatu, cukup dibaca dulu ini tentang kebersihan. Nanti biasanya kebersihan itu anak-anak yang peduli terhadap membuang sampah. Ada sampah, kalian sikap mentalnya bagaimana coba itu? Kalau ada sampah harusnya diambil kemudian dibuang di tempat sampah. Ini yang perilaku yang baik. Lanjut, ada tugas piket, ya, kemudian ada tim piketnya. Ini harus kalian sesuai dengan jadwal untuk tetap menjaga kebersihan. Lanjut, di setiap siswa wajib membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan, ya tadi saya sampaikan. Terus bawahnya ini dilihat lagi, sampai dengan bagi tim piket datang 15 menit sebelum masuk untuk menyiram tanaman di sekitar kelas masing-masing. Nah, kalian ini piketnya ada dibagi-bagi termasuk piket menyiram tanaman, ya. Kemudian kita di 2.1.4 upacara bendera dan peringatan hari-hari besar. Ada 2. Ya. Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam yang telah ditentukan sekolah. Setiap siswa wajib menjaga kehikmatan upacara peringatan hari-hari besar dan wajib mengikuti upacara peringatan hari-hari besar nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekolah kita juga sekolah yang upacaranya itu menjadi juara di tingkat kabupaten. Bahkan bersamaan dengan baris-barisnya kita pernah di tahun 2007 menuju tingkat provinsi, ya, setelah kita menang di kabupaten, kemudian menang juga di Karsidenan. Nah, ini sebagai acuan bagi kalian bahwa sekolah kita upacaranya harus baik tentunya dan mendidik sikap disiplin itu pada upacara bendera. Lanjut, 2.2 larangan. Nah, ini larangan-larangan. Silakan kalian baca larangan-larangannya ini. Dari 2.2.1 sampai dengan sampai dengan 2.19. Ya, saya ulang, sampai dengan 2.29. Nah, 2.210 dan seterusnya. Nah, itu yang saya cintai, saya banggakan. Larangan-larangannya yang umum adalah larangan berkuku panjang, ya, dilarang mengecat rambut, mengecat kuku, bertato, dan lain-lain. Silakan sampai dibaca ini. Tidak memakai kalung, gelang, anting-anting, tidak memakai cincin, tidak bertindik. Nah, ini bagi anak putra. Anak putri nih, anak putri tidak bermake up, ya, kecuali bedak tipis. Jangan sampai tebel-tebel nanti kayak artis. Dilarang memakai perhiasan berlebihan dan seterusnya ini. Ya, silahkan kalian baca. Ini. Lanjut, siswa dilarang membawa handphone, nah, ini, laptop, kecuali ada izin dari guru. Nah. Tidak boleh menaiki sepeda di lingkungan sekolah. Nah, ini sering kalian itu
naik sepeda terus, ya, di halaman sekolah dinaiki, harusnya dituntun, ya, turun kemudian dituntun sampai ke tempat parkir. Jangan sampai kalian itu kena kasus ini, ya, kasus rokok, ya, membawa rokok, merokok, ya, membawa barang-barang terlarang yang membahayakan seperti senjata tajam, senjata api, narkotika, obat-obatan berbahaya, serta memakai atau menyalahgunakan obat-obatan tersebut. Ya, ada nafsa di sini. Lanjut, ini juga yang pornografi dilarang, ya. Terus sampai ke bawah ini, saya nggak mengulas satu persatu ini. Hanya saja di siswa dilarang melakukan tindakan asusila, kekerasan, porno aksi, pornografi, atau tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Terus ke bawah, ya, sampai 2.219. Dilarang bermain bola dan sejenisnya di lingkungan sekolah kecuali saat pelajaran olahraga. Bagaimana pelajaran olahraga silakan. Tapi ada juga yang bermain di lingkungan sekolah, bermain bola. Ini bukan pelajaran olahraga yang nanti kena sanksi. 2.3 sopan santun pergaulan. Sopan santun pergaulan. Ini ada catatannya, silahkan dibaca, ada tulisannya dibaca, ya. Terus sekarang bab 3, teguran, pelanggaran, penghargaan dan lain-lain. Sekarang teguran, silahkan dibaca ini. Ada teguran dengan cara tertulis, yaitu berupa surat pernyataan 1, 2, 3, bermeterai 6.000, ini yang ketiga. Nah, yang 1, 2, 3. Terus teguran dengan cara tertulis, ada sanksi 1 hari, sanksi 3 hari, dan sanksi 6 hari. Artinya kamu tidak boleh sekolah. Itu sifatnya teguran tertulis. Kemudian bagi yang merusak, pemanggilan orang tua, kemudian yang terakhir diambil oleh orang tua. Itu adalah teguran, jenis-jenis teguran. Lanjut di 3.2 pelanggaran. Ini ada 10, dari dicatat di buku, kemudian mendatangi buku pelanggaran, kemudian poin 5 sampai 49 itu tidak dipanggil orang tuanya, tapi ditegur oleh wali kelas. Kemudian 50 itu panggilan ke-1, 75 skornya, panggilan kedua skor 100, panggilan ketiga. Nah, kemudian sanksi skorsing 1 hari, 3 hari, 6 hari, yang itu skornya 125, 150, dan 175, itu 6 hari. Lantas 200 paling tinggi ini akan diambil oleh orang tua, artinya kamu tidak boleh sekolah. 3.3 penghargaan, ini silakan, itu ada pujian, ada hadiah, berupa barang, surat keterangan, piagam, nilai skor maupun poin. 3.4 lain-lain, dibaca sendiri lain-lain ini. Nah, cuman saya yang nomor 6, yang 3.4.6. Alur penanganan siswa yang melanggar tata tertib, yaitu dari guru mapel atau karyawan atau guru tingkat untuk dicatat, ditangani dan seterusnya sampai ke BK. Lanjut kita di sanksi tata tertib sekolah. Nah, sanksi tata tertib sekolah nih. Ada pelanggaran ringan, silakan. Pelanggaran ringan dari 1 sampai dengan 22. Nah, ya, silakan sambil dibaca. Ya. Terus B, pelanggaran sedang. Ini juga nomor 1 sampai 19, silakan dibaca. Saya tidak mengulas, semuanya kena skor itu. Nah, skornya akan dikumpulkan jika kamu melanggar. Kemudian C, pelanggaran berat. Nah, ini pelanggaran berat. Nomor 1 sampai 21. Nah, ini sampai skor 200. Ini. Skor 125 sampai dengan skor 200. Oh, ini hati-hati nih. Ini kamu ada di pelanggaran berat maka langsung 200. Kemudian B, bentuk penghargaan dan poin penghargaan. Ini dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat provinsi, nasional, ada jabatan TOC, semuanya ada skornya. Ya.
pengurus kelas itu juga ada skornya, pengurus kelas. Kemudian peringkat, oh ini peringkat 1, 2, 3 ada. Kemudian peringkat 1, 2, 3, peringkat kelas maupun paralel ini ada. Silakan baca skornya ini ya. Nah, itu. Kemudian Gada Bercahaya, siswa berprestasi, perwakilan sekolah, ya. Penghargaan khusus, nah, ini juga ada skornya. Jadi kalian jika menjadi wakil sekolahan, kemudian menjadi juara, itu tentunya sekolah memberikan penghargaan yang skornya sama jenis dan skornya sudah ada. Kita lanjut di bagian terakhir nih, yaitu tabel poin dan sanksi. Dari nomor, jumlah poin, sanksi, pelaksana, keterangan. Nomor 1 sampai dengan 8 ini perlu diperhatikan kalian. Poin 5 sampai 49, nah, teguran, nanti pelaksananya balik kelas, tembusannya ke BK. Kemudian skor 50, orang tua akan dipanggil, pemanggilan ke-1, nah, pemanggilan ke-1, pelaksananya balik kelas dan BK, nah, tembusannya ke kepala sekolah dan wakil kepala sekolah untuk bidang kesiswaan. Skor 75, nah, pemanggilan orang tua yang kedua, wali kelas, BK, pelaksananya dan tembusannya sama, itu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah kesiswaan. Skor 100, dipanggil orang tuanya, pemanggilan ketiga, wali kelas dan BK juga, yang pelaksananya tembusannya sama, yaitu kepala sekolah dan wakasek kesiswaan. Skor 125, nah ini skor sing 1 hari, tidak boleh sekolah 1 hari, pelaksananya wakasek kesiswaan, tembusannya kepala sekolah, ya, tembusannya kepala sekolah. Kemudian skor 150, nah skorsingnya 3 hari, ya, wakasek kesiswaan, kemudian tembusannya kepala sekolah. 175, 6 hari, nah ini sama wakasek kesiswaan, tembusannya kepala sekolah. Dan terakhir skor 200, akan sanksinya dipanggil orang tua, dikembalikan ke orang tua, dikembalikan ke orang tua alias di DO atau sudah tidak boleh sekolah. Nah ini kita kembali ini. Tadi skor 200 diambil oleh orang tua atau wali, ya, langsung kepala sekolah. Nanti tembusannya adalah ke ketua komite dan ke dinas P.Dan Kabupaten Cilacap dan dinas yang terkait lainnya. Selesai di tabel poin dan sanksi, dan secara keseluruhan saya sudah menyampaikan materi ini. Untuk itu saya berpesan untuk kalian tetap disiplin, jaga sportivitas, semangat untuk belajar, semangat mengikuti proses pembelajaran dengan mengikuti tata tertib sehingga kalian akan sukses. Demikian selesai. Tentunya kami mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.